surgawi, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan sudah mengantar kami ke rumah-Mu dalam rangka memuji, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kami sudah melakukan, baik memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, melalui musik, melalui pujian, melalui sembah sujud kami. Dan kami mau mendengar firman Allah, biarlah Tuhan arahkan pikiran kami, hati kami kepada Tuhan, kepada firman Allah. Isi pikiran kami, hati kami dengan firman Tuhan, sehingga kami kuat, kami mampu, kami maju, kami bergerak untuk berjuang terus mengarungi kehidupan ini. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan kebenaran firman Allah, sehingga semua kami dikuatkan, kami dimampukan dan mengakhiri perjalanan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tema kita hari ini bangkit dari trauma, merupakan lanjutan daripada firman Tuhan pada minggu yang lalu. Saya dasari firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 29 yang kita baca menjadi topik kemarin, dan saya sambung dengan Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Yesaya 40 ayat 29 berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya garis bawahi, bersemangat dapat menanggung penderitaan atau memikul beban. Saudara sekalian, kita tidak ada waktu untuk membicarakan panjang lebar, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting dalam rangka bangkit dari trauma ini. Istilah trauma itu sebenarnya sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena kegagalan kita, oleh karena mungkin alam yang misalnya gempa atau apapun yang membuat kita sebenarnya tidak berani lagi melangkah dan tidak berani maju. Nah, saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang paling banyak yang membuat orang trauma di dalam kehidupan ini adalah kegagalan. Kegagalan itu membuat orang tidak berani lagi maju. Kegagalan itu tidak membuat lagi orang bersemangat untuk bergerak. Pikirannya, pola pandangnya, saya gagal, saya gagal, saya gagal. Maka saya ingin simpulkan istilah trauma itu, saudara sekalian, tidak berani atau ragu berjuang lagi, tidak berusaha lagi karena pengalaman hidup masa lalu, atau kehilangan semangat juang oleh karena terjadi sesuatu di dalam kehidupan ini. Nah, itu istilah trauma. Maka orang mengalami kegagalan ini, dia tidak berani lagi, tidak berjuang keras lagi, karena dia berpikir saya sudah gagal, trauma di masa lalu. Dah, itu secara singkat saya simpulkan, banyak definisi ya tentang trauma itu, tapi saya pikir tidak ada waktu dan tepat sekarang ini saya menyampaikan. Nah, gejalanya Bapak Ibu sekalian, gejala orang trauma yaitu dia takut melangkah, takut berjuang, takut maju, dan serba takut di dalam kehidupannya. Kalau orang gagal bercinta, maka dia takut bercinta dalam arti untuk masa depannya. Artinya, saudara sekalian, orang trauma itu dihantui oleh kegagalan. Dihantui hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Itulah trauma. Itulah yang kadang-kala terjadi kepada umat manusia. Takut maju, takut dihantui kegagalan. Terus-menerus di pikirannya dan pola pandangnya gagal, dan gagal. Jadi yang ada di pikirannya dan di hatinya, saya gagal. Saya nggak bisa lagi maju, saya nggak bisa bangkit lagi.
Sudah terkonotasi di dalam pikirannya, dalam hidupnya, saya gagal. Trauma karena kegagalan masa silam. Gagal itu banyak penyebabnya, gagal usaha, gagal ya, bekerja dan macam-macam di situ. Akibatnya apa yang terjadi? Merupakan gejalanya itu, dia rasa malu. Malu dengan orang sekitarnya, merasa kecil, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu dan segala-galanya. Akibatnya dia menarik diri dari komunitas orang banyak. Dia tidak ingin, tidak mau, dia tidak ingin lagi bergabung di dalam suatu komunitas orang banyak. Ini dampak daripada trauma itu karena dia merasa takut dan gagal. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ya, penyebabnya itu banyak. Ya, yang saya katakan tadi kegagalan salah satunya. Saya tidak mau bicara banyak di situ. Tetapi itulah kira-kira orang trauma itu. Tapi saya ingin mengajak kita, saudara sekalian, solusi daripada trauma ini. Saya kita bangkit. Kita tidak tenggelam di dalam kegagalan ataupun trauma itu. Solusinya bagaimana? Kalau kita membaca saudara sekalian ayat firman Allah tadi, Tuhan memberikan kekuatan. Jadi kita perlu pahami, tatkala kita punya masalah, punya pergumulan, punya beban dan sebagainya, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu, sanggup untuk memikul beban itu. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk memikul beban dan menanggung beban apapun penyebabnya. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita perlu bersama-sama dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menguatkan kita dan menolong kita. Saya sebelum ke gereja tadi saya mendengar, saya suka nonton berita, ada satu wawancara tentang kesehatan. Ada seorang ibu, atau lebih tepat seorang bapak yang sakit, ya, sehingga harus dirawat, dia stroke, sehingga bertahun-tahun dia membutuhkan pertolongan. Orang stroke itu membutuhkan pertolongan orang lain, tidak bisa dia sendiri. Nah, dari sekian anak-anaknya, menurut berita tadi itu, ya, dalam satu wawancara di channel Kristen apa namanya itu, dengan seorang dokter. Nah, seharusnya ibu ini dia sudah nggak kuat. Karena beberapa anaknya hanya satu yang terbeban untuk menolong bapak ini. Terus ibu ini berkata, sebenarnya saya tidak kuat lagi membantu bapak kami yang sakit stroke. Tetapi saya kuat karena ada Yesus, karena ada Tuhan, karena saya di dalam Tuhan. Maka saya kuat, saya terus menerus memperhatikan, menolong Bapak. Kenapa? Karena Yesus. Yesus memberikan kekuatan, Yesus memberikan kemampuan, Yesus memberikan kesanggupan untuk kita dapat memikul itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, oleh sebab itu kita perlu bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita tidak kuat dan tidak sanggup tanpa Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua solusinya, tatkala kita tidak berdaya saudara sekalian menurut ukuran kita, Tuhan tambahkan. Ya, jangan lihat dulu sekarang ini saya tidak bisa. Tatkala Tuhan melihat saya dan saudara tidak mampu lagi, maka Tuhan tambahkan kekuatan sehingga kita mampu berdiri tegak. Tuhan tahu. Maka di dalam firman Tuhan itu ya, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan berikan, tatkala alam, wah ini, bapak ini, ibu ini, orang ini tidak sanggup lagi, Tuhan berikan kekuatan. Ya. Tuhan menambahkan kekuatan kepada kita yang mengalami suatu beban ataupun apapun penyebabnya. Nah yang berikut saudara sekalian, orang trauma itu lebih cenderung dia melihat kepada kegagalan. Dia lebih melihat dirinya sendiri yang tidak berdaya.
dia melihat situasi dan keadaan yang ada. Inilah mengakibatkan orang itu tidak berani lagi maju, tidaklah berani lagi berjuang, dan tenggelam di dalam kegagalannya ataupun traumanya. Saudara sekalian, solusinya bukan begitu. Solusinya kita lihat Tuhan dan lihat diri kita. Lihat diri kita, wah memang saya tidak mampu, saya tidak sanggup, tetapi Tuhan sanggup. Saya tidak sanggup, Tuhan sanggup. Saya tidak bisa, Tuhan bisa. Nah jadi saudara sekalian, di dalam mengatasi solusi daripada trauma itu, kita lihat Tuhan. Lihat diri kita yang kecil ini, tapi kita percaya Tuhan akan memampukan kita. Solusinya, jangan ingat terus-menerus gagal, ya. Bukan itu solusinya. Gagal itu merupakan sejarah hidup. Gagal itu merupakan pengalaman hidup kita. Tetapi bukan menjadi suatu patokan dan menjadi pemikiran kita terus-menerus. Gagal itu membuat sejarah dalam hidup ini. Supaya kita rendah hati. Supaya kita tahu kesalahan kita dan kekurangan kita. Solusinya, lihat Tuhan, bukan semata lihat dirimu dan kegagalan demi kegagalan yang kita alami. Lihat Tuhan. Saudara sekalian, manusia atau orang seringkali dan banyak lebih mengarahkan pemikirannya kepada hal-hal yang tidak membangun dirinya. Salah satu contohnya gagal. Terus menerus gagal. Jangan pikiran kita diisi dengan gagal. Jangan hati kita diisi dengan suatu gagal. Tapi kita isi dengan firman Allah, dengan Tuhan, bersama Tuhan sanggup dan mampu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, semangat. Ya, kalau saudara dan saya tidak semangat lagi, Tuhan berikan semangat kepada saya. Tuhan berikan dorongan kepada saya supaya saya bergerak lagi, maju lagi. Karena semangat itu menyanggupkan kita memikul segala pergumulan, segala beban kita. Harus semangat. Ya, saya biasa jalan pagi. Ya, dulu saya sendiri. Ini ada yang ya, setengah stroke, sudah itu ada seorang bapak yang ya, lebih tua saya sebenarnya, tapi lebih kuat saya. Kesehatan saya. Nah, kami cerita, ya, dia bapak ini bilang kan dia ini, saya menemanin bapak ini, saya memberikan semangat kepada dia. Ya, kita memberikan semangat kepada yang setengah, ya, habis stroke begitu ya, jalannya sudah mulai ditarik-tarik begini kan itu kan, nah, itu. Ya, jadi ya, saya lebih suka sendiri. Sebenarnya mau cepat mau lambat saya pikir bisa saya atur. Ini kalau bersama-sama harus mengikuti kan gitu. Nah, makanya apa yang saya katakan? Dalam kami bertiga ini memberikan semangat kepada yang lemah ini. Ayo maju lagi kita, maju lagi, jalan lagi. Berikan semangat. Nah, ini saudara sekalian kita membutuhkan orang. Maka jangan kita memisahkan dari komunitas kita, jangan memisahkan daripada orang lain. Karena kita membutuhkan orang memberikan spirit, memberikan semangat kepada kita. Karena semangat itu menyanggupkan, memampukan kita untuk maju dan bergerak lagi. Semangat, ya. Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi dalam hidup ini? Boleh aja, tapi semangat. Maka dalam rangka itu saudara sekalian, ini harus juga tidak bisa kita, oh saya mau semangat. Tetapi pola pikir kita ini perlu, ya, bahwa saya ini, ya, masih ada kemampuan. Ya, saya punya Tuhan, saya bersama-sama dengan Tuhan. Maka saya mau maju lagi, saya mau bangkit lagi, saya mau gerak lagi. Jadi pikiran kita, ya, hati kita diisi dengan pola pandang, pola pikir dengan Tuhan. Pikir Tuhan, saya nggak bisa, Tuhan bisa. Nah yang berikut saudara sekalian dalam rangka itu, pola pikir kita diisi, wah saya ini bernilai, walaupun begini saya gagal, tapi ada Tuhan, saya tetap nilai saya tidak pernah merosot.
Nilai saya tidak pernah menurun, bukan seperti barang. Ya, kalau barang itu misalnya kendaraan lah misalnya. Kendaraan itu ya semakin hari semakin merosot begitu ya. Beda dengan misalnya tanah gitu seperti itu semakin hari semakin mahal dan sebagainya. Nah, saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, saya ini, Bapak Ibu kita semua bernilai, ya, bernilai, tidak pernah merosot di dalam kegagalan, di dalam kesusahan, di dalam apapun. Nilai saya dan saudara tetap sungguh amat baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, bangunlah pola pikir kita bahwa saya bernilai. Meskipun apapun yang terjadi dalam hidup ini, nilai saya tidak pernah merosot. Nilai saya tidak pernah turun. Terus-menerus nilainya. Sungguh amat baik di mata Tuhan. Jangan kita lihat nilai pandangan manusia, kacau kita. Kalau manusia lebih banyak itu yang melemahkan kita, ya. Maka jangan terlalu bergantung dengan orang, apalagi sebenarnya nggak perlu bergantung dengan orang. Tapi kita lebih melihat, lebih memahami, kita melihat bahwa nilai saya di mata Tuhan bukan nilai kita di pandangan manusia. Karena pandangan manusia menilai kita apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki dan macam-macam dan sebagainya. Nilai. Saudara dan saya harus membangun dan memulai menanamkan pola pikir saya tetap bernilai, ya, tetap bernilai dalam situasi apapun. Dan satu sisi juga bukan cuma bernilai, tapi saya juga tetap dicintai Tuhan dan dikasihi Tuhan. Tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak saya, Tuhan tidak pernah menentang saya ataupun dalam angka kita dibiarkan Tuhan, tidak. Bangunlah pikiran itu. Tuhan selalu bersama-sama saya. Tuhan yang membuat dunia dan segala ciptanya ini bersama-sama dengan saya. Pola pikir kita, saya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ada dengan saya. Tuhan pencipta langit dan bumi bersama-sama dengan saya. Dan sekali lagi saya katakan, jangan kita terfokus atau lebih banyak mendengar kata orang yang melemahkan, tapi lebih banyak mendengar kata Tuhan. Nah, yang berikut terus sekalian pola pikir kita, itu jangan lagi ada gagal. Tetapi pola pikir kita diisi bersama Tuhan saya bisa. Bersama Tuhan saya bisa berhasil. Bersama Tuhan saya bisa mengatasi masalah ini. Jadi itu yang perlu ada dalam pikiran kita ini Bapak Ibu sekalian. Orang seringkali tidak bisa bangkit dan terus dalam traumanya karena dia selalu melihat gagal dan lihat dirinya, dengar kata orang, bukan dengar kata Tuhan dan bukan lihat Tuhan. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Yang berikut solusinya apa? Solusinya mulai lagi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mengalami kegagalan, belum bisa sampai berhasil, mulai lagi. Ya, kerjakan lagi. Ya. Jangan berhenti. Jangan diam, jangan tenggelam, bangkit lagi, bergerak lagi, maju lagi. Itu solusi. Kalau kita diam ya enggak ada solusinya. Ya, apalagi pikiran kita kacau dan sebagainya, terus menerus kenapa saya begini, ya enggak ada selesainya itu sampai mati. Ya. Saudaraku yang kekasih, mulai lagi. Tapi caranya yang berbeda. Jangan pakai cara yang membuat gagal kemarin. Ya. Kalau misalnya caranya itu kurang mantap atau letaknya di mana, diperbaiki caranya, cara kerjanya, pola pikirnya, pola pandangnya, perbaiki. Jangan lagi ikut cara yang lama yang membuat kita gagal dan membuat frustrasi dan sebagainya. Mulai lagi dengan cara baru, strategi baru, kehidupan baru.
Zaman berkembang, kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Bapak sekalian, mulai lagi. Berjuang, berusaha dan maju. Yang berikut untuk mengatasi dan supaya bangkit dari trauma itu, kita perlu bersama-sama dengan komunitas, berdiskusi. Jangan terus mikir sendiri, terus mikir. Kadang-kadang mikir yang ngelamun lagi, dan menghayal lagi. Bukan solusinya itu. Berdiskusi dengan orang lain akan memberikan masukan kepada kita. Ya, memberikan sesuatu untuk kita dapat terima dan alami. Berdiskusi dengan orang lain. Sudah itu saudara sekalian, ini menurut beberapa pendapat, bukan firman Allah menurut saya. Ya. Dalam sejarah kehidupan ini, maka kita perlu bergerak. Orang yang mengalami kegagalan jangan diam. Tetapi dia harus bergerak, misalnya berolahraga. Ya. Olahraganya kalau masih muda bisa juga yang berat, tapi kalau yang sudah berumur yang penting maju dan bergerak saja. Supaya ada penyegaran di situ, ya. Tidak diam sendiri tapi berolahraga. Itu solusi. Nah, dengan demikian kesimpulan kita apa Bapak Ibu sekalian? Kesimpulan kita yang pertama, Tuhan bisa mengganti kegagalan kita kepada keberhasilan. Ya. Kemarin saya sudah bicara tentang keberhasilan itu. Ya. Tuhan bisa mengganti kegagalan menjadi berhasil. Tinggalkan caranya membuat gagal itu. Dengarkan arahan dan petunjuk Tuhan, apa yang kita buat. Maka segala sesuatu itu Bapak Ibu tanya Tuhan, dengar suara Tuhan. Apa yang mau? Kalau Bapak Ibu memperhatikan beberapa sudah berpuluhan tahun kita, seringkali saya berkata kita pikir dulu, kita doakan dulu, kita pertimbangkan dulu. Dalam rangka kita ingin mendapatkan arahan dan bimbingan Tuhan. Yang berikut sebagai kesimpulan kita dari semua tadi saudara sekalian, berpikirlah positif. Ya, berpikir positif dalam hidup ini. Jangan kalau negatif itu gagal, ya, melihat orang jelek, menurut orang kurang, saya yang baik, saya yang berhasil, saya yang sudah ini dan sebagainya. Berpikiran positif, ya. Semua orang itu punya kelemahan, kekurangan. Semua orang itu punya kemampuan dan ketidakmampuan. Dan semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa berbuat sesuatu kepada orang. Berpikiran positif kepada orang. Saya banyak berkomunitas dengan orang, dengan latar belakang bermacam-macam. Sekarang saya ditunjuk dan diminta menjadi ketua panitia sidang yang ke-12 ya pada tahun depan. Saya memperhatikan kawan-kawan ini, wah sesuainya seleranya begini dan sebagainya. Oh begini, kadang-kadang mengajak saya untuk ikut hanyut di dalam ke sana. Saudara sekalian, berpikiran positif. Di dalam situasi semacam itu, saya tidak mau hanyut. Ya. Kalau saya kurang sependapat, paling-paling saya diam. Ya. Saya enggak menjawab, saya enggak memberikan pendapat. Dan kalau berpendapat ada solusi untuk semua kita bersama. Berpikiran positif, ya, untuk kesimpulan itu harus ada di situ. Sikap kita di dalam kegagalan dan adapun trauma kita, jangan tenggelam dalam kegagalan itu. Jangan tenggelam di dalam trauma kita. Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan, Tuhan mampu. Maka kata Tuhan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita datang kepada Tuhan, ambil waktu kita membaca Alkitab, ya, kita mendengarkan suara Tuhan. Maka khotbah ini Bapak Ibu sekalian, jangan dengar di sini saja, di YouTube kan ada itu ya, supaya Bapak Ibu lebih jelas, itu lebih jelas suaranya, ya. Dibandingkan kalau sekarang lebih jelas itu. Bapak Ibu ambil waktu untuk mendengarkan setiap khotbah yang ada. Ya, lebih jelas, suaranya lebih jernih karena langsung direkam ya. Jadi kita terus menerus sikap kita terus menerus ingin bersama dengan Tuhan. Yang berikut kita sebagai kesimpulan,
dekat dengan komunitas kita, ya, komunitas yang setia kepada Tuhan, dekat dengan komunitas orang-orang yang maju, yang bersemangat. Jangan kumpul kepada orang-orang yang lemas. Kalau kita sudah lemas, kumpul dengan orang tambah lemas. Kan begitu tuh. Maka kita bisa kumpul dengan orang yang lemas, tapi jangan terus-menerus di situ. Kumpullah di tengah orang bersemangat, maka kita akan menjadi semangat. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu lebih banyak waktunya tenggelam di tengah-tengah komunitas yang lemas, ya tenggelam. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, aktiflah di dalam komunitas yang aktif, yang memberikan semangat, yang memberikan arah dorongan kepada Tuhan dan berjuang. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa. Saya juga bisa bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita maju dan maju. Jangan tenggelam di dalam trauma kita. Kita harus bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Pasti bisa. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh menolong kami, mengingatkan kami, menyegarkan kami lagi, mampukan kami untuk bangkit, mampukan kami untuk bergerak lagi, mampukan kami untuk setia dan terus menerus setia kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami, firman Allah dalam nama Yesus Tuhan. Amin.